Limpas di Bendung Kedung Jawa tanggal 20 Januari pukul 21.30. Tinggi. Hujan deras 6 jam tanpa henti mengubah malam di Batang menjadi mimpi buruk. Banjir dan longsor datang bersamaan. Warga berjaga hingga dini hari. Banjir lagi. Rembes. Langit Kabupaten Batang mendadak menghitam pada Selasa sore 20 Januari 2026. Sekitar pukul 17.30 WIB, hujan mulai turun dengan intensitas tinggi. Awalnya hanya deras, namun seiring waktu berubah menjadi curahan tanpa jeda. Selama hampir 6 jam, hujan mengguyur wilayah Batang dan memicu serangkaian bencana banjir serta tanah longsor di berbagai kecamatan. Air sungai perlahan naik, lalu meluap. Di sejumlah titik, genangan dengan cepat memasuki permukiman warga. Kondisi terkini di wilayah RT 4. Salah satu lokasi yang terdampak parah adalah pertigaan Bangjo Gapuro, Kecamatan Warung Asem. Pada malam hari, arus air tampak deras mengalir di badan jalan, membuat kendaraan sulit melintas dan memaksa pengendara berhenti. Tak jauh dari sana, banjir merendam perumahan Gria Nagita di Masin Timur, Warung Asem. Hingga pukul 22.40 WIB, air masih mengenangi kawasan perumahan. Warga bertahan di dalam rumah. Sebagian mulai mengamankan barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Sungai Sambong ya, ataupun Kali Sambong, tepatnya di Desa Klidang Wetan. Di Desa Klidang Lor, Kecamatan Batang, derasnya aliran air membawa dampak lebih parah. Tekanan air membuat pintu rumah warga jebol. Air langsung masuk dan menggenangi seluruh bagian rumah. Warga hanya bisa menyelamatkan diri dan berharap banjir segera surut. Ayo kali ya guys, ya Allah. Ayo, lagi. Iya, Mas, golang, Pak. Ini semua. Ini, Pak. Ini minta lagi. Masa wih. Wilayah Karangasem Utara kembali menjadi langganan banjir. Dukuh Sulur, Karangsari, dan sekitarnya kembali terendam. Ini tercatat sebagai banjir ketiga yang melanda wilayah tersebut dalam waktu berdekatan. Malam itu terasa panjang bagi warga, yang harus berjaga sambil memantau ketinggian air. Genangan juga melumpuhkan sejumlah ruas jalan utama. Jalan Tentara Pelajar Batang tidak bisa dilalui sementara waktu, memaksa arus lalu lintas dialihkan melalui jalur perumahan. Di Jalan R.E. Martadinata dan Jalan Ahmad Yani, ketinggian air cukup signifikan hingga menyebabkan beberapa sepeda motor mogok. Kondisi serupa terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan wilayah Watesalit, Kali Pucang Wetan, dan Kali Pucang Kulon. Hingga pagi hari, jalan tersebut masih terendam banjir dan tidak bisa dilewati kendaraan. Warga diimbau mencari jalur alternatif demi keselamatan. Coba kirim ini Pak, edit Pak. Melakukan evakuasi keluarga untuk mengungsi ke masjid. Kita harapkan semua. Ya, Pak Imin. Pak Imin, ngungsi Pak. Ini pakai kapal Pak, ini beli sendiri. Karena kapal sudah dipakai. Sementara itu, luapan Kali Sambong terpantau sudah mencapai area parkiran Like Me. Di Boyongsari, Kecamatan Batang, warga melaporkan banjir mulai memasuki kawasan perumahan pada malam hari. Tak hanya banjir, hujan deras juga memicu tanah longsor di wilayah perbukitan. Di Dukuh Centoko, Desa Tombo, Kecamatan Bandar, tebing di samping rumah warga longsor akibat tanah yang labil. Material longsoran menutup sebagian area sekitar rumah.
Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka serius dalam peristiwa ini. Beberapa hari sebelumnya, longsor juga terjadi di Desa Silurah, Kecamatan Wonotunggal. 2 rumah warga di RT 11 RW 05 dilaporkan terdampak. Warga diminta tetap waspada karena intensitas hujan masih tinggi dan berpotensi memicu longsor susulan. Wah, lawannya sebelah. Rakwat, lawannya rakwat. Rakwat. Lawannya aku selamat. Depan MI Gapuro. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang, Wawan Nurdiansyah, menyampaikan bahwa hingga Rabu 21 Januari 2026 tercatat 6 lokasi longsor dan 4 lokasi banjir di wilayah Batang. Longsor juga dilaporkan merusak pondasi jembatan di Desa Selokarto dan Desa Sidalang. Sementara 2 rumah warga di Desa Gringging Sari dan Desa Tombo mengalami kerusakan kategori sedang. Ini muka air atau air limpah 170 cm. Status awas. Ini Warga pada mengungsi di majelis. Ini Akses jalan penghubung Bandar Batur di KM 7, Dukuh Kemploko, Desa Kambangan, sempat tertutup material longsor. Namun berkat gerak cepat petugas gabungan, jalur tersebut berhasil dibuka kembali sebelum tengah malam. Nggih. Kondisi semakin mengkhawatirkan setelah bendungan Kedung Dowo dan Kali Keramat Batang dilaporkan berada pada status awas pada Selasa malam. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan dan bersiap melakukan evakuasi jika diperlukan. Relawan PMI Kabupaten Batang bersama BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait langsung terjun ke lokasi-lokasi terdampak. Evakuasi warga dilakukan di sejumlah titik, sementara pemantauan ketinggian air terus dilakukan sepanjang malam. Di RT 4 RW 4 Anglayur Karang Saudara jam 10 malam. Di tengah situasi banjir, warga Petodanan Baru, Proyonangan Tengah, dikejutkan dengan kemunculan seekor ular piton sepanjang sekitar 5 meter yang masuk ke permukiman. Ular tersebut terlihat melintas di genangan air dan berhasil ditangkap warga tanpa menimbulkan korban. Nah, ini. Waduh. Waduh. Saya lihat kita update ke sana seperti apa, tapi Hingga Rabu sore, aparat kepolisian bersama instansi terkait juga melakukan koordinasi pencarian korban yang dilaporkan tenggelam di alur Sungai Sambong. Bencana ini menjadi pengingat bahwa cuaca ekstrim masih mengintai. Warga Kabupaten Batang diimbau tetap waspada, memantau informasi resmi, dan mengutamakan keselamatan. Hujan boleh reda, namun kewaspadaan tidak boleh surut. Kondisi terkini wilayah Dukuh Utara. Kedalaman sekitar 30 nyampe 60. Tadi sudah mencapai 80 lebih. Ini dan Oke, 1 meter, hampir 1 meter. Oke. Nah, lapor ke Pak Lurah.